Selamat siang Bu Siska. Selamat siang dia. Ini cantik sekali loh. Terima kasih Bu. Lama nggak berjumpa ya. Iya. Baik, hari ini saya akan melakukan supervisi dalam percakapan coaching Ibu Siska yang akan dilaksanakan nanti ya Bu ya. Kapan Bu kira-kira? Rencananya nanti setelah jam istirahat siang Bu. Oh iya, baik. Berarti nanti saya akan masuk lagi untuk mengamati Ibu di jam setelah istirahat. Ya. Baiklah Ibu, saya akan ingin tahu nih untuk Bu Siska dalam mengembangkan percakapan coachingnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penilaian untuk percakapan coaching nanti, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan menanyakan coaching. Nah, kira-kira dari kompetensi coaching ini yang ingin Ibu Siska kembangkan yang mana? Baik, dari 3 itu saya ingin mengembangkan kompetensi memberdayakan coach Bu. Memberdayakan coach ya. Baiklah, karena Ibu ingin mengembangkan kompetensi coachingnya di memberdayakan coach, saya akan lihat nanti. Dan kira-kira Ibu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Ibu Siska nanti ingin diobservasi? Jadi saya ingin diobservasi bagaimana cara saya memunculkan ide-ide dari coach saya sehingga dia punya pilihan untuk memecahkan permasalahannya sendiri gitu. Selain itu juga saya ingin coach saya itu punya kemampuan untuk membuat rencana aksi dan mempertanggungjawabkan rencana aksi itu. Oh iya, berarti hal tersebut ya yang lebih spesifik Ibu Siska yang ingin saya amati. Ya. Baiklah, untuk yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira keberhasilan dan indikator ketercapaian yang mana dari tujuan pengembangan ini yang Ibu Siska inginkan? Indikatornya, jadi saya merasa berhasil dalam memberdayakan coach ketika coach saya punya gambaran jelas tentang apa yang ingin dia lakukan terkait dengan permasalahan yang dia punya. Dia juga bisa memunculkan rencana aksinya bagaimana dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan rencana tersebut. Itu Bu, indikatornya mungkin itu ya kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Siska sudah menyampaikan apa yang ingin saya amati nanti ya. Karena ini saya sudah tahu tahapan untuk Bu Siska untuk saya amati nanti. Kita nanti akan ketemu di pra supervisi ini cukup sekian dulu. Baik. Kita akan lanjutkan nanti dan ketemu nanti di kelas. Iya. Baik, sudah aja Ibu. Terima kasih. Halo, selamat siang Abraham. Selamat siang, Setia. Gimana kabar hari ini? Aduh, sedikit sedikit pusing, Bu Dia. Oh gitu. Tapi sudah makan siang? Enggak, tapi cuma kasih bubur aja, bubur ayam. Oh gitu. Sudah cukup? Ya, harapannya cukup, Bu. Oke. Ya, Ibu Siska mengucapkan terima kasih ya Abraham sudah bersedia untuk datang. Ya. Dan kemarin Abraham mengungkapkan ingin curhat gitu ya? Iya, betul. Ingin curhat. Nah, tadi Bu Siska dengar Abraham lagi pusing. Kenapa ini Abraham? Ya ini, kalau boleh langsung menyampaikan, Bu ya. Jadi saya tuh merasa dizolimi. Dizolimi oleh Pak Guru, dengan apa namanya? Pak Guru tersebut kan dalam pembelajaran saya itu saya nggak pernah dikasih nilai yang katakanlah yang sama dengan teman-teman. Nah ini ternyata saya tuh mengamati dan selalu disindir itu. Beliau kan membuka les-lesan, les privat, dan sebagian besar teman-teman itu ikut sama beliau. Saya
nggak bisa ikut. Ya karena apa? Karena ekonomi. Saya nggak bisa mengikuti privat tersebut. Ada apa? Ya itu tadi. Akibatnya setiap pelajarannya beliau saya selalu disindir. Nggak ikut. Dan efeknya saya tidak pernah dikasih nilai dia di bawah, di atas 8, pasti di bawah, dan bahkan sering di bawah 7. Padahal kalau menurut saya itu ya saya sudah semaksimal mungkin belajar, ya, tapi tetap aja saya merasa diperlakukan tidak adil. Nah itu akhirnya kan ya karena saya tidak bisa mengikuti ya seperti itu. Itu. Ada lagi yang ingin disampaikan, diungkapkan? Ya saya kira gitu. Itu yang jadi masalah saya. Saya cuma merasa ini saya dizolimi. Ya. Baik, Ibu izin mengkonfirmasi ya Abraham ya. Jadi di sini Abraham merasa dizolimi karena tidak mengikuti les privat. Lalu akibatnya di kelas sering disindir dan nilainya juga tidak seperti teman-teman yang lain, begitu? Betul? Ya. Baik. Oke, permasalahannya intinya seperti itu. Nah, sekarang Ibu pengen mengkonfirmasi tujuan kita ngobrol siang ini. Menurut Abraham pengennya seperti apa? Ending dari atau akhir dari percakapan ini kita ingin punya tujuannya apa? Ya, saya berharap percakapan kita bisa menemukan satu solusi bagaimana saya nanti meskipun saya tidak bisa les privat, tapi saya bisa punya nilai yang bagus. Sama dengan teman-teman. Baik. Oke, terima kasih ya. Itu artinya Abraham punya niat gitu ya. Sudah ada pemikiran bahwa nilaiku bagus seperti itu ya. Jadi tujuannya dari akhir ini Abraham bisa mencari cara meskipun tidak les privat, bagaimana nilaiku tetap bagus. Gitu. Itu tujuannya? Iya. Oke, baik. Ini kalau Bu Siska boleh bertanya, tadi kan Abraham sempat menyatakan bahwa sudah belajar semaksimal mungkin gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, usaha Abraham dalam belajar itu di angka berapa? Ya, kalau menurut saya ya, karena saya juga menurut saya itu punya daya ingat yang lebih dibandingkan teman-teman. Karena itu saya punya keyakinan saya tidak perlu les privat pun saya mampu. Dengan melihat kondisi ekonomi yang memang saya juga tidak harus les privat, tapi saya punya keyakinan saya belajar itu pasti mampu. Nah, menurut saya itu saya sudah di angka 8 kalau menurut saya. Tetapi kan itu tadi semua penilaian kan tergantung dari sang guru tersebut. Karena itu saya yakin itu nanti bisa, cuman kembali lagi perasaan saya seperti tadi, ya dijolimi tadi gitu. Oke, baik. Ya, jadi menurut Abraham dari skala 1 sampai 10, usaha Abraham itu sudah di angka 8. Iya. Apakah selama ini Abraham sudah mengetahui kira-kira ketika dapat nilai 7 itu salahnya di mana saja begitu? Nah itu Bu, karena kan kadang-kadang opsional dari apa yang disampaikan di soal tersebut kadang-kadang kan tidak sesuai dengan harapan saya. Dan kadang-kadang juga saya melihat itu banyak yang tidak sama dengan
materi yang disampaikan, sehingga saya sebenarnya akan menjawab sesuai dengan teks yang ada, tetapi jawabannya itu berbeda dengan apa yang ada di sana. Dan teman-teman yang itu, kalau menurut saya itu sudah benar, sudah. Dan kalau menurut saya itu sudah di atas 7 nilainya itu, tetapi yang terjadi demikian. Nah itu akhirnya ya jadi pusing sendiri, makanya kan kalau kondisi saya semacam itu gitu. Ya, baik. Ibu Siska menangkap di satu sisi tidak bisa mengikuti les privat dan usahanya sudah di angka 8, dan Abraham juga sudah merasa bahwa jawabannya betul. Nah, apakah selama ini sudah mendapatkan umpan balik dari jawaban-jawaban tersebut? Ya, dari Pak Guru yang terjadi adalah sindiran. Itu yang terjadi adalah sindiran. Mergo ora melu. Nah, itu. Akhirnya kan mematahkan usaha apa yang akan saya sampaikan. Itu. Ya. Nah, tujuan dari ngobrol kita tadi kan Abraham pengen nilainya tetap bagus gitu ya. Iya. Nah, kalau 8 itu kan berarti belum maksimal 10 tuh. Nah, untuk bisa maksimal 10, usaha apa lagi yang kira-kira Abraham bisa mampu lakukan? Kalau usaha, ya jelas kan kalau usaha jelas kita, karena ini kan kita sudah di kelas 9 ya. Sebentar lagi kita akan ujian. Iya, saya banyak latihan soal dan dari buku-buku latihan soal dari perpustakaan. Dan ya itu tadi, hanya satu pelajaran itu yang kalau menurut saya itu kok tidak bisa maksimal. Ya, oke. Supaya bisa maksimal, rencana Abraham bagaimana? Ya, sebenarnya menurut saya itu mau melapor ke bagian kurikulum, tapi saya nggak punya hak untuk ke sana. Tapi kalau sudah belajar dengan kondisi yang semacam ini yang membuat saya down, ya kan? Karena saya sudah semangat belajar, tetapi kok berbeda. Nah, mungkinkah itu nanti ketika ke depan saya harus menyampaikan secara 4 mata kepada bagian kurikulum, dan juga di satu sisi mungkinkah kalau misalnya dengan penilaian, model penilaiannya dengan asesmennya itu dengan beberapa soal yang ada, kita kaji ulang dengan soal yang disampaikan dengan teman-teman, itu apakah sama dengan saya. Jadi istilahnya itu mungkin nggak ada koreksi korektor 1, korektor 2 yang mungkin bisa dibandingkan. Nah itu kan saya berani bertanggung jawab kalau misalnya dari jawaban itu nilai saya lebih bagus. Nah, itu yang coba mau saya sampaikan kepada bagian kurikulum. Nah mungkin dengan itu kan bisa memberikan satu solusi untuk kedepannya, untuk bisa memberikan yang terbaik. Itu kalau menurut saya sih. Ya. Ibu menghargai keberanian Abraham dan juga sudah membuat keputusan yang bertanggung jawab ya di situ, bahwa yakin dengan jawabannya, lalu memberanikan diri juga untuk mengutarakan ini ke bagian kurikulum karena memang yang berwenang beliau, dan ide untuk adanya korektor 1 dan korektor 2 itu ya bisa disampaikan juga gitu ya. Nah, itu strateginya seperti itu ya dari Abraham. Apakah dengan melakukan itu nanti Abraham bisa merasa lega perasaannya? Ya, paling tidak bisa memberikan kepastian bahwa apa yang sudah saya dapatkan itu benar-benar real
hasil usaha saya, Oke. bukan karena saya ikut les privat di tempat yang bentukan itu, tapi benar-benar dari usaha belajar saya. Itu apapun hasilnya itu akan lebih memuaskan saya. Oke. Meskipun itu di angka 7, di angka 8, tapi kalau itu real hasil usaha saya itu akan lebih puas. Oke. Gitu. Iya. Oke, Abraham, Ibu hargai Abraham sudah punya rencana. Nah, Ibu ingin mengkonfirmasi lagi, kira-kira dalam rencana Abraham kapan itu akan dilakukan? Jadi secepatnya, Bu. Karena secepatnya. kalau nggak secepatnya nanti semakin lama saya semakin dizolimi. Oke. Kalau bisa itu ya besok saya akan matur, tapi kalau misalnya bagian kurikulum nggak ada ya berarti ya saya nunggu beliaunya senggang atau longgar untuk bisa ngobrol tentang kurikulum. Selain itu, bentuk dukungan apa yang Abraham perlukan gitu supaya mentalnya Abraham bisa, tadi kan sempat mengutarakan saya down gitu ya, supaya tidak down lagi, lalu punya semangat belajar yang lebih lagi. Bentuk dukungan atau bantuan apa yang Abraham merasa butuhkan? Ya, kalau saya dari teman-teman mungkin yang sama senasib dengan saya, mungkin nanti akan bersama-sama kita mengatur arah. Karena kan tidak semua ikut tas privat di sana. Cuman salah satunya yang merasa dizolimi kan saya yang merasa. Tapi kan ada teman-teman yang lain yang sama dengan saya. Itu nanti yang akan menguatkan saya itu matur di sana. Tapi kan tetap di sisi yang lain saya harus belajar untuk apalagi di mata pelajaran itu, karena yang jelas selama ini saya merasa kok kurangnya di sini saja. Gitu. Iya, jadi Abraham juga selain dukungan dari teman-teman yang senasib sepenanggungan, juga akan melakukan usaha mandiri, belajar lebih giat untuk pembuktian diri gitu ya. Baik. Oke. Tadi Abraham juga sudah menyampaikan akan segera memenuhi bagian kurikulum bersama mungkin dukungan teman-teman. Kita apakah bisa mengagendakan untuk ketemu lagi supaya kita bisa sharing lagi? Ya Bu, nanti kalau sudah saya matur dengan kurikulum, ya nanti hasilnya bagaimana dan nanti akan saya coba ceritakan itu. Baik. Tetap semangat ya, dan semoga berhasil. Oke, sekarang boleh makan siang dulu. Terima kasih. Halo Bu Siska. Halo lagi Bu. Lagi ya, kita berjumpa lagi. Gimana perasaannya? Sudah melakukan tadi percakapan coaching dengan coachingnya? Senang juga apa ya Bu ya campur aduk Bu perasaannya. Ada hal-hal yang tiba-tiba muncul di luar dari prediksi. Apa ya? Saya bangga sih dengan coaching saya tadi bisa memunculkan ide-ide yang bahkan saya sendiri itu tidak terpikirkan begitu. Iya. Jadi muncul out of the box. Iya, betul. Tiba-tiba langsung ada. Gitu. Iya. Dan ketika munculkan itu, Bu Siska perasaannya gimana? Ya senang juga karena jujur apa ya? Saya sendiri ketika merasa di posisi coaching, waduh apa yang akan saya lakukan gitu ya. Tetapi ternyata ketika saya benar-benar mendengarkan, mengonfirmasi perasaan, lalu mengonfirmasi jawabannya dan menanyakan rencana, tindak lanjut atau segala macam, coaching saya bisa memunculkan ide-ide itu. Dan ya saya tadi berusaha untuk tidak memberikan saran gitu ya, tapi lebih pada menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot. Luar biasa. Bagi saya juga dari hasil pengamatan saya lihat Bu Siska sudah ya. Maka kalau Ibu Siska sendiri menilai, berarti performa tadi itu bagaimana performanya?
Menggunakan skala ya Bu nilainya Mungkin ya. bisa apa itu bagus sekali, sangat bagus. Oh, oke. Apa ya Bu? Ya sudah bagus lah Bu ya. Iya, Sudah itu bagus. ukuran Bu Siska. Iya, iya. Dan saya juga sepakat, ternyata dari yang Ibu sendiri menilai dirinya sendiri, saya juga menilai tadi yang Ibu lakukan juga sudah sangat bagus. Baiklah Ibu, dari yang tadi sudah dilakukan dengan Koci, kira-kira pencapaian yang di awal Ibu itu sudah rencanakan ingin mengembangkan apa itu kompetensi coachingnya itu kira-kira berhasil apa tidak? Oh iya, tadi yang ingin saya kembangkan kan memberdayakan coach ya Bu ya. Iya. Memberdayakan coach dengan indikator tadi memunculkan ide, rencana tindak lanjut dan juga tanggung jawab. Iya. Nah, kalau dari evaluasi saya sendiri tadi coach saya sudah memunculkan ide ya dari permasalahan dia punya ide untuk menemui waka kurikulum dan dia juga sudah bisa mengidentifikasi bentuk dukungannya apa, bantuannya itu ada, dia bisa melibatkan teman-teman yang senasib dengan dia. Lalu untuk rencana aksinya juga sudah bisa dijabarkan, akan memenuhi segera seperti itu, dan bentuk tanggung jawabnya kita akan membicarakan lagi untuk melaporkan bagaimana progres yang sudah dia lakukan seperti itu. Ketika saya mendengar bahwa Koci akan menyampaikan hal tersebut ke waka kurikulum, Bu Siska gimana itu? Ya saya terkejut dalam artian positif ya Bu ya, karena saya bersyukur. Tadi mengatakan saya bangga kamu bisa menemukan cara itu gitu, karena memang ya mungkin dengan cara itu perasaan coach saya yang merasa terzolimi gitu ya itu bisa lega gitu. Karena tadi saya juga menanyakan apakah dengan melakukan itu kamu akan merasa lega gitu, karena tadi saya tangkap kata kuncinya itu terzolimi itu beberapa kali memang diungkapkan ya, jadi itu perlu saya bereskan. Saya merasa perlu itu dibereskan selain tujuan dia untuk memperjuangkan nilai yang menurut dia itu dia sudah baiknya ya, sudah bagus ya. Jadi tadi ada ide untuk ada korektor 1 dan korektor 2, dan saya pikir itu luar biasa sekali ya idenya. Dan itu juga saya sangat apresiasi sekali loh tadi ketika dia memunculkan itu. Saya mendengarkan dan Bu Siska mendengarkan secara aktif ketika Koci itu menyampaikan, ketika kata-kata terzolimi itu jadi beban jadi Kocinya ya. Tapi setelah selesai sepertinya agak lega ya Bu ya. Tadi ya sampai nggak mau makan siang tadi. Oh iya. Mungkin setelah ini setelah ini makannya banyak mungkin. Setelah ini kita ajak makan siang supaya lebih lega. Baik Ibu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Ibu melakukan praktik coaching. Yang pertama, Ibu sudah melakukan dari gestur tubuh sudah sangat tenang, terus eye contact-nya juga sudah bagus, terus membuat suasana sangat nyaman. Ketika coach menyampaikan hal-hal tersebut, dia tidak merasa beban, meskipun di awal masalahnya menjadi beban dia, tapi ketika menyampaikan dia dalam keadaan tenang ya, karena Ibu juga mendengarkan dengan aktif. Terus dari body language yang Ibu tunjukkan itu juga dengan anggukan, dan Ibu mendengarkan aktif, tidak menyela pembicaraan dari si coach. Ini juga salah satu saya amati di sini. Selanjutnya mampu menangkap emosi. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa dia terbebani, Ibu ada sedikit rasa empati di situ ya, bahwa Ibu ikut merasakan bahwa dia merasa terzolimi. Terus Ibu juga mengkonfirmasi lagi tujuannya coaching ini kita mau apa gitu, dan coach juga menyampaikan dengan sangat baik, dan Ibu juga memberikan respon yang baik juga. Tidak ada judgement ya Bu ya, tadi saya juga sudah melihat, tidak ada asumsi juga. Terus Ibu melakukan coaching tersebut dengan prinsip-prinsip alur tirta ya yang ada ya.
saya perhatikan juga bahwa ketika ibu menanyakan tujuan, terus ibu menanyakan rencana mengidentifikasi, terus ibu menanyakan rencana aksi, dan di akhir di tanggung jawab itu sudah sesuai dengan alur kita. Terus selanjutnya ibu juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka di sana, di mana coachingnya juga menyampaikan dengan sangat jelas. Ibu juga memberikan respon yang baik sehingga si coach tidak merasa terbebani, dan dia juga tidak merasa didikte dengan yang ibu sampaikan. Selanjutnya ibu juga membantu membuat rencana aksi itu secara spesifik, bukan mengarahkan, tapi membantu menggali si coach tersebut untuk bisa rencana aslinya spesifiknya seperti apa, dan coachnya juga menyampaikan dengan sangat baik. Dan itulah tadi muncul secara tiba-tiba ya, di luar dugaan bahwa itu adalah salah satu solusi yang akan dia tempuh tadi. Selanjutnya juga mendorong ide tersebut. Jadi ibu memberikan motivasi kepada coach, mendorong idenya bahwa itu adalah sesuatu hal yang kalau menurut itu adalah baik dan yang terbaik harus coach lakukan. Ibu memberikan kata-kata yang membuat coachnya jadi semangat, bahwa dia didukung dari rencana tersebut, tidak disalahkan juga, bahwa itu adalah yang terbaik dan dia pasti bisa menyelesaikan dari masalahnya. Selanjutnya ibu juga menanyakan tentang tindak lanjutnya apa, bahwa berapa lama waktu tersebut akan dilaksanakan. Ternyata coach juga bisa menjawab. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan pengamatan saya dari yang sudah Ibu Siska melakukan coaching ini tadi ya, sangat fokus dengan yang dikembangkan, dan di situ saya melihat dari kesimpulan saya, Ibu dalam mengembangkan memberdayakan coaching sudah sangat bagus ya. Saya harapkan nanti ada tindak lanjut ke depan setelah ketemu lagi dengan coachingnya, Ibu juga akan memberdayakan lagi nih hasilnya, progresnya tadi yang sudah direncanakan si coaching. Ya, baik Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan lagi selain memberdayakan coaching? Karena saya lihat tadi memberdayakan coaching sudah sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu untuk masukannya. Saya jadi tahu apa-apa saja yang sudah saya lakukan dengan benar gitu ya. Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu cara coaching kalibrasi, karena kan setelah ini tahap yang harus saya lalui bersama coach saya harus mengkalibrasi bagaimana progres dia dalam mencapai tujuannya gitu. Itu sih Bu. Jadi ini ya, tidak hanya selesai sampai di sini. Betul. Kamu sudah selesai, solusinya sudah, tapi Ibu ingin mengembangkan lagi di Bu? Mengkalibrasikan langkah-langkah yang sudah dia lakukan, apakah memang sudah menuju ke tujuan yang dia ingin capai, dan langkah-langkahnya apakah sudah sesuai yang dia rencanakan, seperti itu. Luar biasa untuk Bu Siska hari ini. Saya harapkan untuk coachingnya bisa dikembangkan lagi, jadi tidak kaku gitu ya, jadi lebih enak gitu. Atau mungkin ketika kita ada satu kegiatan dengan coaching, tidak harus di tempat yang formal. Ajaklah nanti si coach bisa ngopi gitu ya. Atau mungkin bisa jajan biar lebih rileks gitu ya ketika. Baiklah Ibu Siska, hari ini saya sudah melakukan pasca observasi dan saya sudah mengamati semuanya, dan selanjutnya kita bisa ketemu lagi nanti di praktek coaching selanjutnya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siska.